Hari-hari ini kita melihat lagi bahwa peristiwa perdebatan, polemik maupun apa yang disebut usaha berapologetika pembelaan iman terkait dengan agama menimbulkan persoalan baru, yaitu tertangkapnya pendeta Yusuf Mandubulu. Kemudian dengan tertangkapnya pendeta Yunus Mandubulu tersebut, maka timbullah polemik terkait hal itu. Ada yang menolak dan ada yang mendukung. Dan hari ini saya berbicara terkait moderasi beragama yang perlu kita usung, kita perlu tegakkan, sebagaimana juga dipromosikan oleh Kementerian Agama. Karena itu, marilah kita melihat persoalan tentang agama yang kemudian dikaitkan dengan usaha-usaha pembelaan agama, atau sebenarnya yang saya lebih senang menyebutnya sebagai pertanggungjawaban iman atau penjelasan kepercayaan atau keimanan kita, dan bukan pembelaan-pembelaan, karena yang namanya kebenaran yang dipahami, ya kita tidak perlu membelanya, karena kebenaran atau apa yang benar itu adalah fakta, itu realita, dan itu bisa membela dirinya sendiri. Mereka yang menolak kebenaran, menolak fakta, ya akan berhadapan dengan fakta. Kemudian terkait dengan persoalan perdebatan polemik, yaitu agama, yaitu kesaksian-kesaksian bagaimana seorang yang beragama, tokoh agama, pemimpin agama itu selalu merasa yakin bahwa apa yang dipercayainya itu adalah benar. Persoalan lain adalah bahwa bukan hanya benar, dikatakan keyakinan itu adalah absolut. Dan kemudian karena keyakinan absolut tersebut, mereka mengatakan tidak ada yang menandingi keyakinannya. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang terjadi. Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang menandingi keyakinannya, maka masing-masing agama itu kemudian memberikan bukti-bukti. Padahal klaim sebuah keyakinan benar itu hanya sebatas bukti-bukti yang ada. Tapi ketika klaim sebagai keyakinan yang absolut itu, yang benar itu menghadirkan bukti-bukti baru, sayangnya mereka mengklaim bahwa bukti-bukti itu bisa mewakili seluruh bukti, atau bisa dikatakan sebuah generalisasi. Akibatnya adalah bahwa orang yang beragama, tokoh agama itu kemudian meyakini apa yang saya yakini atau diyakini adalah benar, dan mereka tidak merasa bersalah mengatakan kebenaran. Bahkan mereka akan mengatakan demi kebenaran, membela kebenaran. Sebenarnya tidak ada yang dibela kalau memang dia adalah benar, karena klaim itu menunjukkan bukti. Dan kalaupun ada yang menyerang, ya tidak apa-apa sebenarnya, karena bukti itu sendiri kan membuktikan pernyataan itu. Dan kalau ada yang menyerang, kan harusnya menunjukkan bukti lain seperti itu. Jadi sebenarnya saya memang tidak setuju dengan mengatakan bahwa sebuah keyakinan agama itu adalah absolut dan bisa dibuktikan. Karena yang namanya iman itu kan tidak bisa digeneralisasi. Iman itu pengetahuan tentang yang maha kuasa, yang benar itu hanya benar secara subjektif. Artinya ya seseorang bisa mengakui bahwa itu benar menurut pengalaman dia mengalami, dia menghidupi, dia meyakini, ya benar untuk dia. Tapi tidak perlu dipaksakan untuk orang lain seperti dia atau melakukan seperti dia, apalagi kemudian dengan memberikan bukti-bukti. Karena tidak bisa yang namanya iman itu dibuktikan sebenarnya. Iman itu hanya disaksikan. Nah, inilah yang terjadi. Sebagian orang, sebagian agama mungkin beranggapan karena pernyataan agamanya ataupun keyakinan agamanya benar, klaim-klaim agamanya benar, maka dia berusaha untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian didorong sebuah keinginan yang sebenarnya keinginan itu tidak salah, keinginan mulia supaya semua orang bertemu dengan kebenaran. Persoalannya adalah setiap orang, setiap umat beragama itu kan bukan sang pencipta, bukan Tuhan.
Sehingga dia tidak bisa mengklaim apa yang dia ketahui ini adalah seluruh kebenaran, hanya sebagian. Dan kalau sebagian kebenaran diketahui, ya memang tidak salah, tapi benar dalam keunikan dia, dalam pengalaman dia, dan tidak bisa dipaksakan kepada pengalaman orang lain. Inilah yang terjadi. Jadi bagaimana mungkin sebuah keyakinan iman yang kemudian dialami kemudian disaksikan oleh seseorang, sebuah pengalaman subjektif itu dipaksakan kepada orang lain. Dan kita juga untuk apa menghakimi orang lain yang punya keyakinan seperti itu? Ya memang pengetahuannya kan masih terbatas seperti itu. Selama dia tidak mengganggu ketertiban umum, maka sebenarnya kita tidak perlu emosi, marah. Selama dia juga tidak dalam arti kata membuat kabar-kabar bohong, fitnah. Menurut saya mereka tidak buat kabar bohong. Tokoh-tokoh agama itu yang dalam tanda kutip yang saya lihat, saya teliti adalah mereka itu mengalami pengalaman benar. Semua agama demikian. Mereka mengalami bahwa pengalaman agamanya itu benar. Tidak salah pengalaman agama itu benar, tapi tidak perlu dipaksakan. Nah, harusnya juga tokoh-tokoh agama, orang-orang beragama itu mengetahui bahwa pengalaman agama yang dialami juga dialami oleh orang lain. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang beragam. Nah, harusnya disaksikan saja. Bagi saya, ketika Yusuf Mandubulu menampilkan dan orang-orang yang menyatakan bahwa apa yang diyakini benar, ya sah-sah saja. Tapi benar hanya untuk dirinya sendiri, keunikan dirinya. Yang lain tidak perlu marah. Tapi juga hati-hati juga kalau kesaksian-kesaksian palsu misalnya ada yang dijelaskan kan bukan keyakinan agamanya, kesaksian-kesaksian palsunya. Jadi tidak bisa dikaitkan keyakinan agama kesaksian-kesaksian palsu, penjelasan-penjelasan palsu tidak bisa dihubungkan dengan agamanya. Demikian juga umat-umat beragama yang lainnya tidak perlu marah. Kalau kita meyakini iman kita benar juga, ya untuk apa kita marah-marah juga? Karena memang akan terbukti bahwa keyakinan itu benar. Menurut saya semua agama-agama itu boleh meyakini dirinya benar, meyakini dirinya absolut pengetahuannya, tapi absolut untuk dirinya sendiri, untuk agamanya sendiri, bukan absolut untuk semua manusia. Itu bisa dipaksakan dan itu bisa memakai tangan negara. Itulah sebabnya banyak orang-orang persoalan agama itu memakai tangan negara. Sebenarnya tidak ada niatan dari tokoh-tokoh agama, orang-orang beragama itu untuk saling menyakiti yang lain, saling memfitnah yang lain, tidak ada. Tapi mereka hanya sebatas menyaksikan pengalaman mereka. Ya, kita juga harus melihat bahwa pertumbuhan pengalaman itu berbeda-beda begitu. Ya, untuk bisa memahami pengetahuan yang begitu luas, kemampuan untuk menganalisis, itu kan perlu belajar lebih banyak, jauh, perlu bertumbuh dalam keagamaan. Tapi pada sisi yang lain, orang-orang yang beragama, tokoh-tokoh agama, kita orang beragama harusnya juga terbuka. Kita jujur ketika kita bercerita kepada orang lain bahwa yang saya yakin agama saya ini ya sebatas saya tahu seperti ini, cukup. Yang saya alami seperti ini. Ya memang ada kerinduan saya mengajak orang lain untuk bisa mengalami seperti ini. Tapi kan itu tidak bisa dipaksakan. Bagi saya nyawa agama itu adalah kebebasan. Ketika kebebasan itu hilang, dia tidak ada lagi agama di sana. Jadi persoalan Yusuf Mandubulu menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau memang ada persoalan bahwa ada kesaksian-kesaksian yang palsu begitu, ya coba dipanggil niatannya apa. Mungkin emosi karena pengalaman-pengalaman khusus, ya dijelaskan saja. Tidak perlu ada yang terluka. Ya terus terang saya juga tidak pernah berkeinginan untuk menyerang keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan saya. Tapi saya punya kerinduan untuk menjelaskan, ya boleh dong. Tidak menjadi persoalan. Tapi bukan berarti ketika saya menjelaskan itu saya menyerang, tidak. Jadi kita mesti hati-hati. Kadang-kadang yang berbeda, keterangan yang berbeda itu dianggap menyerang yang berbeda. Tidak. Nama pengalaman agama itu kan subjektif. Udah pasti berbeda. Dan kemudian dia menjelaskan, ya jadikanlah yang berbeda ini pengalaman memperkaya yang lain. Saya pikir ini menjadi persoalan besar untuk kita semua di Indonesia. Apalagi ya keyakinan-keyakinan absolut dari agama-agama itu begitu besar ya. Ya kita menyebutnya kan dari kelompok-kelompok ya ada konservatif gitu ya. Konservatif dan liberal begitu. Teman-teman yang liberal ya biasa-biasa saja sebenarnya.
Tapi teman-teman yang konservatif, wah, gak gampang seperti itu menerima perbedaan-perbedaan itu. Apalagi serangan-serangan bahwa keyakinan tidak absolut. Ya kenapa kita harus tidak terbuka, apalagi dalam dunia yang begitu luas saat ini. Tidak ada masalah kita belajar dari yang lain. Penjelasan perbedaan, informasi yang berbeda kan tidak harus mengancam kita semua. Ya kita berharap menjelang tahun pemilu ini, maka agama tidak menjadi instrumen untuk menjadi persoalan di negeri ini. Bagi saya semua orang beragama harusnya membawa kesejukan, membawa perdamaian.